warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viana Yunafelia. Saya dari kelas 10 JKD 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Amrikiting. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul bab 4, yaitu yang berjudul Virtual Machine pada VMware. Nah, langsung saja. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 5 poin, teman-teman. Yang pertama membuat VM pada VMware, lalu Zoom di VMware, yang ketiga clone virtual machine, yang keempat snapshot virtual machine, yang kelima export import virtual machine. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Nah, di sini kita masuk ke VMware-nya. Setelah masuk ke VMware kita klik yang create a new virtual machine. Nah, lalu kita di sini next saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian disuruh memasukkan file Ubuntu yang telah kalian download. Di sini saya sudah mendownload Ubuntu yang versi 20 ya teman-teman. Nah, lalu kita klik, lalu kita open saja. Nah, setelah itu kita next saja. Nah, di sini kalian disuruh memasukkan nama ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masukkan nama Viana Ayu. Nah, setelah itu username saya ingin masukkan Viana. Nah, lalu passwordnya. Nah, saran dari saya membuat passwordnya jangan susah-susah ya teman. Nah, karena jika kalian nanti lupa, kalian tidak bisa login ulang ya teman. Nah, saran dari saya yang gampang-gampang saja, seperti 123 lalu tanggal lahir kalian, agar bisa mudah diingat ya teman. Di sini saya akan membuat password, lalu kita confirm. Nah, confirm ini kalian disuruh masukkan passwordnya yang lagi ya teman. Nah, lalu setelah itu kita next saja. Nah, di sini saya akan mengganti nama di virtual mesinnya saya akan mengganti Viana Ubuntu. Nah, Viana Ubuntu ini nantinya akan terlihat di sini teman-teman. Di sini di kiri ya teman-teman, yang paling kiri ini. Nah, lalu setelah di sini kalian disuruh milih teman-teman, disuruh milih mau disimpan di mana. Nah, lalu kita next saja. Nah, setelah ini kalian ininya diganti dengan 10 ya teman-teman. Nah, diganti 10, lalu kita next saja. Nah, kita klik yang ini, customize hardware. Nah, di sini kalian diganti dengan, nah, lalu kita ke prosesor. Nah, lalu yang number of processor 2 ini kita ganti ke 1 teman-teman, ke 1. Lalu setelah itu kita close saja. Nah, setelah itu kita finish. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Berhubung di sini membutuhkan waktu agak lama, jadi saya akan jeda ya teman-teman. Lalu pembahasan yang kedua yaitu Zoom di VMware. Nah, kita masuk ke VMware-nya ya teman-teman. Nah, kita ke Ubuntu servernya, lalu kita coba login. Aku tinggalin itu.
di sini itu kita klik yang view, lalu kita ke stretch quest, nah lalu kita ke cap aspect ratio stretch. Nah, di sini itu sudah jelas ya teman-teman. Nah, gunanya dari zoom itu salah satunya untuk memperjelas huruf-huruf yang ada. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu clone virtual machine. Nah, ini itu misalkan kalian itu mempunyai satu buah server teman-teman. Kemudian kalian itu ingin membuat server lagi atau menambahkan server lagi. Nah, misal kalian punya satu server, nah kalian ingin menambahkan 4 atau 5 atau seterusnya yang kalian inginkan, itu kalian itu tidak usah membuat dari awal lagi, tidak usah membuat dari nol lagi. Nah, gunanya dari clone ini itu menggandakan suatu server agar tidak mengulangi pembuatan dari awal. Nah, kita masuk saja ke VMware-nya, lalu kita itu klik yang ini teman-teman, itu di kanan. Nah, lalu kita itu pilih yang manage. Setelah itu, nah di sini itu ada pilihan menu on ya teman-teman. Lalu kita itu klik saja. Nah, lalu ini next. Nah, di sini itu kalian itu pilih yang paling atas ya teman-teman. Lalu kita next. Nah, lalu ini kita next saja. Nah, di sini itu kalian ganti nama sesuai yang ingin kalian buat. Kan lalu kita close saja. Nah, di sini otomatis itu sudah ada duplikatnya ya teman-teman. Nah, lalu ke pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, snapshot virtual machine. Nah, secara konsep itu, snapshot itu hampir sama seperti VirtualBox, di mana snapshot itu digunakan untuk menandai status VM. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya atau ke status awal dengan mudah. Nah, contohnya itu seperti kasus teman-teman mempunyai server yang sudah berjalan. Nah, kemudian teman-teman itu ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandainya status teman-teman dan akan terjadi error, maka teman-teman akan kembali ke status sebelumnya yang konfigurasinya itu belum ada perubahan dan error. Nah, kita masuk ke VMware-nya. Nah, lalu itu kita login. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian disuruh login ya teman-teman. Kita masukkan username.
passwordnya, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kalian itu ketik ls. Nah, gunanya ketik ls itu untuk mengetahui kita itu udah bikin file apa belum. Nah, lalu enter saja. Nah, di sini itu kita itu belum membuat filenya ya teman-teman. Jadi kita sudah terlebih dahulu. Nah, kita power up saja dulu. Lalu kita jika sudah kembali seperti ini, kita klik yang nah, lalu jika sudah kembali seperti ini, kita itu klik kanan. Nah, lalu setelah itu kita pilih yang snapshot. Nah, lalu kita pilih yang text snapshot. Nah, lalu kita ganti ke default Ubuntu ya teman-teman. Default Ubuntu. Tuh. Lalu kita text snapshot. Nah, lalu bagaimana agar bisa melihat snapshotnya? Itu caranya itu kita klik yang Ubuntu juga, klik kanan. Nah, lalu kita ke snapshot. Nah, lalu ke manager, ke snapshot manager. Nah, di sini itu kita off-kan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini itu kita bisa melihat snapshot yang kita tadi buat ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah kita login lagi. Nah, kita login lagi. Kita enter, nah, masukkan passwordnya. Kita enter. Nah, setelah itu kita itu ketik ls. Nah, apakah sudah membuat atau belum? Kita enter. Nah, di sini itu belum ya teman-teman. Nah, cara kita membuat file yaitu dengan mengetik perintah touch a titik txt spasi b titik txt lalu spasi c titik txt. Nah, lalu itu kita enter. Nah, di sini itu kita sudah membuat file teman-teman. Nah, di sini itu shutdown saja. Nah, setelah itu kita coba cek lagi apakah sudah membuat. Nah, lalu kita ketik ls. Nah, lalu di sini, itu kita itu sudah membuat filenya teman-teman. Nah, di sini kita power off saja. Nah, lalu ke pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai ekspor import virtual mesin. Nah, langsung saja kita ke aplikasi virtual mesinnya. Nah, kita masuk ke VMware-nya, lalu kita klik yang file. Nah, lalu itu kita ke ekspor. Lalu setelah itu di sini itu kalian kasih nama Ubuntu. Dikasih nama ya teman-teman. Di sini saya ingin mengasih nama Ubuntu export. Nah, setelah itu kita simpan saja. Nah, waktunya itu memang sedikit agak lama ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan jeda videonya. Nah, setelah sudah kalian cek ke file explorer. Nah, di sini itu sudah ke download ya teman-teman, atau sudah ke ekspor. Nah,
kita itu ke file. Nah, lalu pilih yang file yang telah kalian buat tadi ya teman-teman. Lalu klik kanan. Nah, lalu kalian itu open with, lalu VMware. Nah, di sini itu kalian itu masukkan nama yang kalian ingin buat. Di sini saya akan memasukkan yaitu Ubuntu Export. Setelah itu di sini kalian disuruh milih mau nyimpan di mana. Nah, saya itu ingin menyimpan di data C saja ya teman-teman. Lalu kita import. Nah, di sini itu kita tunggu ya teman-teman. Nah, berhubung ini waktunya agak lama, saya skip saja. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan ada Ubuntu import seperti ini ya teman-teman di VMware-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.